Bagi umat muslim yang taat mengimani Nabi merupakan hal wajib sebagai rukun iman. Salah satunya Nabi yaitu Nabi Isa alaihi salam. Siapa yang tak kenal dan tidak tahu tentang Nabi Isa? Tentunya umat muslim sedikit banyak mengetahui tentang Nabi Isa. Nabi Isa dihormati sebagai salah satu dari 5 nabi besar yang disebut Ulul Azmi, bersama dengan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Muhammad. Nabi Isa diutus Allah untuk Bani Israel. Nabi Isa mengajarkan tauhid yaitu menyembah hanya kepada Allah. Dan Nabi Isa mempunyai banyak mukjizat yang telah dilakukan atas kehendak Allah. Yang perlu kita ketahui bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman untuk memerangi fitnah-fitnah Dajjal dan membunuh Dajjal itu sendiri. Lantas kenapa Nabi Isa yang harus ditugaskan oleh Allah? Kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Pertanyaan ini merupakan hal yang wajar untuk ditanyakan untuk menambah ilmu baru. Mari kita ulas bersama di channel Belajar Islam, alasan Nabi Isa diutus oleh Allah untuk membunuh Dajjal. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya, dan yang menonton video ini sampai akhir, saya doakan dipermudah dalam urusan segala apapun. Dan saya doakan segera berangkat haji dalam waktu dekat, amin. Mari kita mulai pembahasan video kali ini. Alasan Nabi Isa alaihi salam diutus untuk membunuh Dajjal dalam sudut pandang ajaran agama Islam, peristiwa ini merupakan bagian dari skenario besar mengenai fitnah akhir zaman, yang merupakan salah satu ujian terbesar bagi umat manusia. Untuk memahami mengapa Nabi Isa diutus untuk menghadapi Dajjal, kita perlu menelusuri berbagai aspek penting, terkait dengan misi Nabi Isa di akhir zaman, karakteristik Dajjal, serta peran ini dalam rangkaian tanda-tanda kiamat. Yang pertama, kehendak skenario Allah di akhir zaman. Dajjal adalah salah satu makhluk yang paling berbahaya bagi keimanan umat manusia. Dalam berbagai hadis, Dajjal digambarkan sebagai sosok yang membawa fitnah besar bagi umat Islam dan seluruh umat manusia yang ada di bumi. Dajjal akan muncul pada akhir zaman dengan mengklaim dirinya sebagai Tuhan dan menyebarkan kekacauan serta tipu daya di seluruh dunia. Fitnah Dajjal tidak hanya berupa kejahatan fisik, tetapi juga ujian spiritual yang sangat berat. Dajjal akan menyesatkan banyak orang dengan kekuatan yang diberikan kepadanya, seperti kemampuan untuk menghidupkan orang mati, membuat hujan turun, dan menyuburkan tanah. Dia akan menunjukkan tanda-tanda luar biasa, sehingga banyak orang yang tidak kuat imannya akan terpedaya dan mengikuti ajarannya. Oleh karena itu, Nabi Isa diutus oleh Allah untuk mengakhiri fitnah besar ini. Dajjal adalah musuh besar umat manusia yang membawa kerusakan spiritual dan fisik. Kehadiran Nabi Isa sebagai nabi yang diutus kembali ke bumi menunjukkan bahwa hanya dengan kehendak Allah dan kekuatan darinya, fitnah ini dapat diakhiri. Artinya, hanya Nabi Isa yang dapat menghentikan misi-misi fitnah Dajjal dan membunuh Dajjal. Semua itu kehendak Allah dan merupakan skenario akhir zaman. Yang kedua, membuktikan bahwa Nabi Isa belum meninggal dan membantah tuduhan Nabi Isa meninggal di kayu salib. Nabi Isa adalah satu-satunya nabi yang belum meninggal dunia. Dalam keyakinan Islam, beliau diangkat ke langit oleh Allah dan akan turun kembali ke bumi pada akhir zaman. Al-Quran menyebutkan dalam surat An-Nisa, ayat 157-158 bahwa Nabi Isa tidak disalibkan, tetapi diangkat oleh Allah ke langit. Tetapi, yang sebenarnya, Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa, 158. Di antara semua nabi, Nabi Isa memiliki tugas khusus dalam akhir zaman, yaitu membunuh Dajjal dan menegakkan keadilan di dunia. Dalam berbagai hadis, dijelaskan bahwa Nabi Isa akan turun dari langit dengan mengenakan pakaian putih dan bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang dipimpin Imam Mahdi. Dia akan berperang melawan Dajjal di sebuah tempat bernama Lut, yang terletak di dekat Yerusalem. Kehadiran Nabi Isa untuk membunuh Dajjal merupakan simbol dari kebenaran dan keadilan yang datang untuk mengalahkan kebatilan dan tipu daya terbesar di akhir zaman. 3. Menegakkan ajaran tauhid dan meluruskan penyimpangan. Salah satu alasan mengapa Nabi Isa diutus pada akhir zaman adalah untuk meluruskan ajaran yang telah diselewengkan oleh sebagian umat manusia. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa adalah seorang rasul dan hamba Allah yang diutus kepada Bani Israel untuk mengajarkan tauhid, yaitu menyembah hanya kepada Allah. Namun, setelah masa kenabiannya, sebagian umat Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan dan menyimpang dari ajaran tauhid yang benar. Nabi Isa diutus kembali pada akhir zaman untuk menegaskan bahwa dirinya adalah hamba Allah dan bukan Tuhan. Dia akan membenarkan ajaran tauhid, menegakkan keesaan Allah, dan membimbing manusia kembali kepada jalan yang lurus. Dalam hadis disebutkan bahwa setelah turun, Nabi Isa akan menghancurkan salib, yang merupakan simbol dari penyimpangan ajaran tauhid, serta membunuh babi. 4. Nabi Isa akan menjadi kepemimpinan yang adil di akhir zaman. Setelah Nabi Isa membunuh Dajjal,
dunia akan mengalami masa kedamaian dan keadilan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Rasulullah menyebutkan bahwa Nabi Isa akan menjadi pemimpin yang adil, dan di bawah kepemimpinannya, umat Islam dan seluruh manusia akan hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan. Tidak akan ada lagi perang, konflik, atau kezaliman di muka bumi. Di masa tersebut, semua umat manusia akan kembali kepada ajaran tauhid yang murni, dan dunia akan dipenuhi dengan kedamaian. Ini adalah bagian dari tugas Nabi Isa untuk menegakkan keadilan dan membawa kebaikan setelah fitnah besar Dajjal diakhiri. 5. Mengingatkan tanda besar kiamat sangat dekat. Turunnya Nabi Isa alaihi salam setelah membunuh Dajjal merupakan salah satu tanda besar dari datangnya hari kiamat. Kehadirannya menandakan bahwa fase-fase akhir kehidupan di dunia sudah sangat dekat. Ini merupakan pengingat bagi umat manusia bahwa kiamat adalah sesuatu yang pasti terjadi, dan semua peristiwa akhir zaman ini merupakan peringatan dari Allah agar manusia segera bertaubat dan memperbaiki diri. Kesimpulannya, Nabi Isa alaihi salam diutus untuk membunuh Dajjal sebagai bagian dari ketetapan Allah dalam rangkaian peristiwa akhir zaman. Tugas ini diberikan kepada Nabi Isa, karena keistimewaannya sebagai nabi yang belum wafat dan akan turun kembali ke bumi untuk menghadapi fitnah terbesar yang dibawa oleh Dajjal. Selain membunuh Dajjal, Nabi Isa juga akan menegakkan ajaran tauhid, meluruskan penyimpangan, dan memimpin dunia dalam kedamaian serta keadilan.